Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kembali lagi kita belajar matematika ya. Nah, materi kita hari ini masih sama seperti sebelumnya mengenai aritmatika sosial. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai diskon, bunga, dan serta persentasenya. Langsung aja ya kita bahas yang pertama yaitu mengenai diskon. Diskon itu maksud dari kata diskon itu merupakan potongan harga. Nah, jadi potongan harga berarti ini berhubungan dengan harga jual dan harga belinya gitu ya. Nah, potongan harga berarti untuk kita sebagai pembeli setelah didiskon itu harga yang bakal kita bayar akan lebih murah dari harga semula yang dipasarkan gitu. Nah, jadi bisa dibilang di sini nanti kita ngomonginnya harga yang dibayar ya sebagai si pembeli. Oke, harga yang dibayar itu sama dengan harga semula dikurang diskon. Kenapa? Karena harga yang dibayar tadi seperti saya bilang setelah diskon bakalan lebih murah dibandingkan harga semula. Makanya harga yang dibayar sama dengan harga semula dikurang diskonnya. Nah, hanya saja diskon yang biasa kita temui kayak di mall, dimanapun itu biasanya dia bukan dalam bentuk jumlah uangnya. Oke, misalnya diskonnya 2000, jarang kayak gitu dibuat. Dia biasanya buat diskon itu dalam bentuk persen. Nah, sedangkan di sini untuk rumus ini kamu harus tentukan dulu diskonnya dalam bentuk harga rupiahnya berapa gitu. Oke, jadi kalau kita mau mencari jumlah diskonnya itu adalah persen diskon dikali harga semula. Persen diskon dikali harga semula. Oke, nah persen di sini itu kan berarti kayak 1%, 2%. Nanti itu jangan kamu bikin 1% gini aja. Jadi kamu bikinnya itu 1/100 kalau untuk 1%. Kalau misalnya dibuat diskon 25%, berarti nanti kamu bikin persen diskonnya itu adalah 25/100. Karena persen itu artinya per 100. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke soalnya, contohnya. Oke, di sini dibilang Ali membeli tas dengan harga 2 juta rupiah. Oke, dengan harga 2 juta rupiah dan mendapatkan diskon sebesar 25%. Jadi ingat diskonnya 25% dan 2 juta rupiah ini adalah harga semulanya. Maka tentukan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh si Ali. Nah, berarti kalau kayak gini, untuk penyelesaiannya kita buat dulu yang diketahuinya apa aja. Nah, yang pertama yang kita ketahui sini adalah harga semulanya yaitu 2 juta. Lalu setelah itu diskonnya. Di sini diskonnya adalah 25%, berarti buat 25%. Nah, lalu kita buat yang ditanya. Ditanya adalah uang yang harus dibayar oleh si Ali atau bisa dibuat harga yang dibayar gitu ya. Harga yang dibayar oleh si pembelinya. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu harga yang dibayar sesuai tadi rumus yang kita dapat sebelumnya. Oke, di sini dari rumus sebelumnya harga yang dibayar itu sama dengan harga semula dikurang diskon. Nah, sedangkan diskon di sini tuh harus dalam rupiah ya kan. Sedangkan diskon yang diketahui adalah dalam bentuk persen. Berarti kita harus cari dulu deh persen rupiah diskonnya berapa, yaitu persen diskon dikali harga semula, ya kan? Berarti kita tulis rumusnya dulu, diskon sama dengan persen diskon dikali harga semula. Lalu jadinya diskon sama dengan persen diskonnya kan 25% ya kan. Berarti kita bikin 25/100 dikali harga semula. Nah, harga semulanya yaitu 2 juta. Berarti ganti nanti harga semulanya dengan 2 juta. Jadilah 25/100 dikali 2 juta. Nah, itu sama aja dengan 25/100 itu 25 bagi 100 yaitu 0,25. Berarti 0,25 dikali 2 juta yaitu adalah 500.000. Jadi potongan harganya adalah 500.000. Sedangkan harga semulanya 2 juta. Berarti maka di sini bisa kita buat harga yang dibayar itu sama dengan tadi kan harga semula dikurang diskon. Nah, berarti harga semulanya adalah 2 juta dikurang diskonnya adalah 500.000. 2 juta dikurang 500.000 yaitu 1.500.000. Jadi dari awal harga tasnya itu 2 juta, si Ali membayarnya cukup dengan 1.500.000 gitu. Oke, kita lanjut ke
materi berikutnya, yaitu mengenai bunga. Oke, bunga yang dimaksud di sini itu biasanya bunga tabungan atau bunga koperasi. Nah, berarti bunga tabungan itu berarti nanti ketika tabungan awal begitu mendapatkan bunganya, berarti nanti tabungan yang setelah beberapa lama ditabung itu akan lebih besar dibandingkan tabungan awalnya. Nah, jadi bisa kita bilang tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunganya. Nah, bunga di sini dia harus dalam bentuk jumlah rupiah, bukan persen. Oke. Nah, tapi biasanya yang disajikan atau yang ditawarkan biasanya itu bunganya dalam bentuk persen. Misalnya 1% per tahun atau 5% per tahun, seperti itu. Nah, berarti bisa kita buat pencari bunganya dalam bentuk rupiah. Oke. Itu sama dengan persen bunga dikali tabungan awalnya ya. Nah, persen bunga berarti sama kayak sebelumnya itu. Berarti misalnya kalau persen bunganya 5%, berarti kita bikin 5/100. Jangan buat 5% gini, enggak. Tapi kamu bikin 5/100 karena arti persen di sini adalah per 100. Nah, ini untuk rumus bunga dalam setahun. Oke, jadi untuk setahun menabung itu ya langsung aja persen bunga dikali tabungan awal. Nah, kalau misalnya dia udah menabung 3 tahun, berarti tinggal kamu kali 3 bunganya ini. Jadi persen bunga dikali tabungan awal kamu kali 3. Itu untuk 3 tahun. Nah, gimana kalau misalnya justru dalam bentuk bulan? Sedangkan ini kan untuk per tahunnya ya. Nah, kita mau menghitung misalnya setelah 3 bulan menabung atau misalnya 6 bulan menabung. Nah, berarti rumus bunganya itu sama dengan N/12 dikali persen bunga dikali tabungan awal. Nah, N/12 ini maksudnya adalah N ini adalah jumlah bulan atau lamanya dia telah menabung. 12 ini maksudnya itu dalam setahun itu kan ada 12 bulan. Nah, ini tidak akan pernah berubah, tetap 12. N-nya ini aja yang kamu ubah-ubah nanti tergantung berapa bulan telah berapa bulan dia menabung gitu. Jadi bisa dibilang rumus ini itu untuk menabung selama N bulan. N-nya ini bakal kamu ganti. Kalau misalnya dibilang 5 bulan berarti ganti N-nya dengan angka 5 gitu ya. Kita langsung aja ke contoh soal. Contohnya itu dia buat gini, Sehun menabung sebesar Rp1.600.000 dengan bunga 5% per tahunnya. Oke, jadi ini adalah bunga dalam per tahunnya. Nah, dia bilang gini, tentukanlah jumlah tabungan Sehun pada bulan ketiga. Jadi dia nanya, setelah 3 bulan menabung, berapa jumlah tabungan si Sehun? Gitu kan. Nah, berarti ini kan bisa kita bilang menghitungnya dalam bentuk bulan, bukan yang per tahun ya. Oke, nah kalau untuk penyelesaiannya berarti bisa kita buat diketahuinya dulu. Yang pertama diketahui adalah tabungan awalnya, yaitu 1.600.000 dari sini ya. Lalu setelah itu bunganya. Katanya bunganya setiap tahunnya itu 5%. Oke, 5% per tahun. Lalu N-nya atau lama bulannya, banyak bulannya dia telah menabung, yaitu adalah 3 bulan. Oke, berarti N-nya adalah 3. Nah, yang ditanya adalah tabungan akhirnya berapa? Nah, seperti sebelumnya, tabungan akhir itu rumusnya adalah tabungan awal ditambah bunga. Nah, sedangkan bunga yang dalam bentuk persen, berarti kita cari dulu bunganya dalam rupiah, yaitu bunga sama dengan N/12 dikali persen bunga dikali tabungan awal. Nah, langsung aja kita cari bunganya, berarti bunga sama dengan N/12 dikali persen bunga dikali tabungan awal. Oke, N-nya itu kan tanya bulannya kan, dia kan ada 3 bulan, berarti N/12 kita ganti jadi 3/12 karena N-nya adalah 3. Nah, kali persen bunga karena 5% berarti 5/100, berarti kita bikin kali 5/100 dikali tabungan awalnya adalah 1.600.000, berarti bikin kali 1.600.000. Nah, berarti 3/12 itu artinya bisa jadi 3/12, berarti 1/4. Berarti bunganya sama dengan 1/4 dikali 5/100. 5/100 itu artinya 5/100, berarti 0,05. Nah, berarti dikali 0,05. Baru kita buat dikali 1.600.000. Nah,
4 dengan 16 bisa dibagi ya. Ini kan 16 nih. Jadinya 4. Sama-sama dibagi 4. Ini mati, ini jadinya si 1.600.000 dibagi 4 jadinya 400.000. Nah, jadilah si 0,05 kita kali dengan si 400.000, sorry ya. 16 dibagi 4 itu 4. Berarti jadinya 400.000. Oke. Nah, 1/4 ini udah mati karena dibagi dengan ini. Oke, 1/4 dikali 1.600.000 itu adalah 400.000. Maka yang tertinggal di sini adalah 0,05 dikali 400.000, yaitu 20.000. Nah, berarti di sini bunganya adalah 20.000. Nah, berarti maka bisa kita peroleh tabungan akhirnya itu sama dengan tabungan awal. Nah, tabungan awalnya itu adalah 1.600.000. Berarti kita bikinlah 1.600.000 ditambah bunganya yaitu 20.000. Berarti tambah 20.000. Nah, 1.600.000 tambah 20.000 yaitu menjadi 1.620.000. Berarti selama 3 bulan tabungan akhir si Sehun adalah 1.620.000. Oke, sampai sini udah paham ya mengenai untuk diskon sama bunga tabungan. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk materi berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.